Saya berbahagia malam ini boleh kembali berjumpa dengan kita semua. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan juga berada bersama dengan kita. Dan kebahagiaan yang saya rasakan akan kita lalui bersama dalam beribadah saat ini. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan kiranya kebahagiaan yang saya rasakan juga mengalir ke rumah kita masing-masing, terutama dalam hati kita, bahwa kita mengucap syukur atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua, khususnya dalam minggu-minggu terakhir menjelang berakhirnya bulan Agustus. Dan kita percaya Tuhan selalu beserta, menolong dan menjawab segala permohonan kita, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Seperti pada malam hari ini, kita semua percaya Tuhan mendengar apa yang kita kerjakan, dan Tuhan melihat hati kita yang rindu untuk mempersembahkan kehidupan kita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan saya percaya semua kita telah mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun kita berada, di rumah kita, di kamar kita, di ruang makan, ruang tamu, bahkan juga mungkin di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Mari manfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak hilaf, Tuhan melihat segala perjuangan, pergumulan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik, sebelum kita menerima firman Tuhan, satu hati kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala kasih karunia, kemurahan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada malam ini. Dan kami siap untuk mempersembahkan kehidupan kami dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima apa yang kami kerjakan sebagai rasa ucapan syukur kami atas minggu-minggu yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan, melalui firman dan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Dan malam ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Nasihati kami lagi ya Tuhan, tegur kami lagi, ingatkan kami atas segala kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Sadarkan kami agar kami mau bertobat, berbalik kepada jalan yang Tuhan tunjukkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari kami yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil, kami percaya tidak satupun yang terluput dari perhatian kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kenal perjuangan pergumulan kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau urapi kami semua dengan urapan Allah Roh El Kudus, terutama hamba ya Tuhan, urapi hamba, ampuni, sucikan, layakan hamba untuk berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan iblis dunia daging yang mau mengganggu hati, pikiran, perasaan, bahkan jalannya ibadah kami malam ini, kami satu hati menghancurkannya dengan kuat kuasa Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan setan, Engkau mau pergi keluar, darah Tuhan menghancurkan. Terima kasih Tuhan, perdamaikan kami lagi, mengampuni kesalahan kami, sucikan kami, dan layakan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan segera kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah yang selalu mengenal keadaan kita. Dimanapun kita berada, yakinkan diri kita, firman Tuhan yang datang kepada kita adalah pribadi Allah yang melihat, mengetahui, mengenal keadaan kita, terutama kita yang mau menerima nasihat firman Tuhan. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan semacam ini, selalu kita menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagaikan suara Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita, memberikan ajaran-ajarannya, ketetapan Tuhan, di mana kita harus ikut jalan ketetapan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, segera saja kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Perikopnya dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi iman itu bertumbuh dari firman Tuhan yang kita dengar melalui penganiayaan, penderitaan karena ikut Yesus, memikul salib Tuhan. Maka iman bertumbuh di sana, dan juga dalam pembacaan
kitab suci. Baik, segera kita membaca ayat 15 dan ayat yang ke-16, 2 Timotius pasal yang ketiga. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci yang dapat memberikan hikmat. Hari ini Tuhan mau berikan hikmatnya kepada kita, agar kita bisa menentukan jalan mana yang akan kita pilih, langkah apa yang kita ambil melalui hikmat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan hikmat dan juga menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Jadi firman Tuhan ini jalan keselamatan. Seringkali kita kurang mengandalkan kekuatan hikmat dari firman Tuhan. Seringkali saat kita menghadapi persoalan pergumulan, kita hadapi dengan pikiran perasaan kita. Jarang kita langsung mencari apa suara firman Tuhan terkait apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi pergumulan, masalah, persoalan. Jadi memberikan hikmat dan juga menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus membawa kita kepada keselamatan. Karena kita yakin tidak ada nama lain di muka bumi, di dunia ini yang dapat menyelamatkan selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki Yesus, kita harus percaya kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bahkan dibawa, dituntun kepada keselamatan. Itu isi firman Tuhan. Lebih lanjut lagi ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi dalam firman Tuhan itu ada ajaran, ada pengajaran. Pengajaran yang bagaimana? Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, sejatinya kita siapkan hati kita untuk menerima nasihat, untuk menerima teguran. Saat kesalahan kita diingatkan, kita diberitahu, dinasihati, diajar oleh firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita menutup diri kita dari nasihat ajaran Tuhan yang menyatakan kesalahan. Jangan kita marah kalau seseorang itu menyatakan kesalahan kita, karena memang kita bersalah. Ciri kita, orang-orang yang sederhana, itu mau menerima nasihat, menerima ajaran, menerima masukan. Bukan merasa diri sombong, diri bisa semua, bisa melakukan semua. Tidak. Tetaplah memiliki hati yang sederhana sesuai firman Tuhan pada hari Minggu yang sudah kita dengarkan, minggu yang lalu. Jadi mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Malam ini kiranya firman Tuhan menyadarkan hati nurani kita, menyadarkan kesalahan kita, menyatakan kesalahan, menyadarkan apa yang sudah salah, bahkan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Ada didikan dalam firman Tuhan. Kalau kita mau menerima firman Tuhan, berarti kita mau menerima didikan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menerima firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang terdidik. Yang mendidik kita adalah firman Tuhan yang kita dengar dalam tiap ibadah yang kita kerjakan. Sebab itu buka hati kita untuk menerima didikan firman Tuhan, menerima nasihat firman Tuhan. Itu untuk kepentingan kita, agar kita mengalami pemulihan. Seringkali kita mau mengalami pemulihan dari sakit penyakit, dari adanya persoalan pergumulan yang berat. Kita mau dipulihkan, kita mau dibaharui. Tapi kita juga harus menerima nasihat, teguran yang menyatakan kesalahan. Dan firman Tuhan katakan justru kepada kita, hamba-hamba Tuhan, itu harus berani menyatakan kesalahan, berani mengingatkan, berani menasehati. Melalui firman Tuhan tentunya, bukan dari diri kita sendiri, tapi melalui dasar firman Tuhan. Tujuan nasihat adalah kasih. Sebab itu, bukalah hati kita saat ini untuk menerima nasihat Tuhan. Terutama saat sejak pagi tadi, siang, sore, bahkan sebelum kita beribadah malam ini, mungkin banyak pergumulan dan juga banyak kesalahan kita. Jangan kita memberontak, jangan kita melawan kalau diberikan nasihat melalui firman Tuhan. Terimalah itu untuk kebaikan. Baik, dalam ratapan Fatsal yang kedua,
ayat yang ke-14. Ratapan Fatsal yang kedua ayat yang ke-14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Lanjut. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Nah, perhatikan ini. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Jadi kalau gereja Tuhan kita mau mengalami pemulihan kembali, harus mau menerima saat kesalahan kita dibuka, diberitahu, diingatkan, dinasehati. Itu guna memulihkan kita kembali. Jadi kalau malam ini kita menerima firman Tuhan, kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, melalui firman Tuhan kita mau diampuni, disucikan, terimalah saat firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Sesuai 2 Timotius 3 tadi. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi memang tugas dari hamba-hamba Tuhan, penerus-penerus firman Tuhan itu harus menyatakan kesalahan. Dasarnya firman Tuhan. Terlebih dahulu, kami sebelum menyatakan firman Tuhan, kita bercermin, hamba-hamba Tuhan bercermin dari firman Tuhan. Bagaikan kami menyampaikan firman Tuhan, bagaikan pedang yang bermata dua, mengoreksi kami terlebih dahulu, dan kami meneruskan kepada umat Tuhan untuk mengoreksi kesalahan kekurangan umat Tuhan. Jadi baik kami penerus-penerus firman Tuhan, pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, juga mengalami koreksi, nasihat, teguran dari firman Tuhan kepada kami dalam segala kelemahan, kesalahan dan sebagainya. Karena kami mengaku jujur, kami belum sempurna, belum baik, belum benar. Di satu sisi kita harus meneruskan kebenaran firman Tuhan seperti pengalaman Rasul Paulus katakan, sisi lain harus menyatakan kebenaran, tapi sisi lain juga ada dosa di dalam Rasul Paulus yang harus digumuli itu. Sebab itu doakan kami selalu, hamba-hamba Tuhan, doakan kami, hamba-hamba Tuhan, untuk bisa meneruskan firman Tuhan kepada seluruh umat Tuhan, di mana isi firman Tuhan menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita mau menerima firman Tuhan yang menegur, menyatakan kesalahan kita, gunanya apa? Memulihkan kita kembali. Haleluya. Jadi kalau saya tanya malam ini, kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, terimalah nasihat, teguran firman Tuhan. Sebab itu dalam ratapan Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-39, sampai ayat yang ke-41 kita akan membaca ratapan Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-39 sampai 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Akhir-akhir ini tentu banyak ya kita yang mengeluh, tidak bisa dipungkiri. Mungkin tidak berbicara, tapi ada keluhan dari dalam hati yang mungkin tidak bisa ada seseorang yang tahu, tapi ada keluhan dari dalam hati. Bahkan juga ada keluhan yang diutarakan. Nah, firman Tuhan katakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Keluhkan itu, mengapa ya saya berdosa? Mengapa saya selalu lemah dalam hal ini, selalu jatuh dalam hal ini, dalam kesalahan yang sama, gampang tersinggung dan sebagainya. Mari, itu keluhkan. Jangan hanya mengeluh, tidak ada makanan, tidak ada gaji, tidak ada pakaian, tidak ada yang memperhatikan saya. Jangan kita hanya mengeluh tentang hal-hal itu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mau mengeluh, mengeluhlah tentang dosanya. Koreksi kesalahan, kelemahan kita masing-masing. Jangan kita mengukur ukuran kepada orang lain. Nanti akan diukur kepada kita, bahkan ditambahkan lagi kata firman Tuhan. Kalau kita hanya mengukur orang lain, berarti kita hanya mau mencari tahu hasil orang lain. Sudahkah kita mengukur diri kita sendiri? Sudahkah kita melihat hasil kita yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama? Sebab itu kata firman Tuhan dikatakan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mari kita mohon Tuhan, ampuni saat ini, perdamaikan lagi apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Mengeluh tentang dosa dikatakan. Dan ayat 40 dan 41 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita.
Yang pertama, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Yang pertama, ada undangan, marilah kita. Bukan hanya dikatakan kalian, kamu, Anda, lalu saya, kami tidak. Tapi dikatakan marilah kita, berarti semua. Menyelidiki dan memeriksa. Malam ini selidiki keadaan kita, periksa keadaan kita. Bagaimana bangunan rohani kita? Sudahkah terus terbangun? Sudahkah kita memperhatikan pembangunan kerohanian kita? Atau kita hanya memperhatikan, melihat keadaan sekeliling yang semakin susah, semakin melemahkan, membuat kita bimbang? Mari, selidiki, periksa keadaan kita. Sejatinya dalam keadaan suasana seperti akhir-akhir ini yang terjadi seluruh dunia, itu membuat kita prihatin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Jangan selidiki orang lain, jangan periksa orang lain. Baik istri, suami, tapi sama-sama menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan katakan, dan marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, jalan Tuhan. Mungkin selama ini kita gunakan jalan kita sendiri, kita gunakan pikiran, cara kita sendiri. Tapi pada akhirnya Tuhan buktikan semua apa? Gagal, tidak ada hasil apa-apa. Karena tidak menomorsatukan Tuhan. Sebab itu malam ini dinasihatkan kepada kita bagian yang kedua, dan marilah kita kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan malam ini untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mau berikan kesempatan agar kita mengalami perdamaian, pengampunan dari Tuhan, penyucian dari Tuhan. Manfaatkan waktu ini, saat ini dimanapun kita berada menerima firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pada ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mengangkat hati dan tangan itu artinya menyerah. Jadi yang pertama tadi, menyelidiki, periksa hidup kita. Lalu yang kedua, mari kita kembali kepada Tuhan dan mengangkat tangan dan hati. Menyerah kepada Tuhan atas segala bentukan tangan Tuhan yang sementara membentuk kita. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk pada minggu yang terakhir, minggu-minggu terakhir di bulan Agustus. Segera kita akan hadapi bulan September, Oktober, November, Desember. 5 bulan kita sudah tidak beribadah bersama di tempat ini. Tapi saya percaya, semua umat Tuhan memperhatikan jam-jam ibadah. Sejatinya jam 8 malam kita kerjakan bersama itu. Dimanapun kita berada, Tuhan melihat kerelaan hati kita, pengorbanan kita untuk beribadah dimanapun kita berada. Maka Tuhan akan datang, Tuhan hadir untuk kita seperti malam ini. Khususnya bagi kita yang mau menyelidiki, memeriksa hidup kita. Periksa hidup kita masing-masing. Kalau kita tahu ada kekurangan Tuhan, ada kelemahan, ada kesalahan, mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni saya, perdamaikan saya, sucikan saya, ya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan marilah kita kembali. Saat ini ada undangan, ayo kembali kepada Tuhan. Jangan gunakan cara kita, pandangan kita, kebenaran diri kita sendiri, tidak. Tapi kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Adanya penyerahan. 3 perkara ini lakukan bersama, maka kita akan melihat pemulihan dari Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu akhir-akhir ini bagaimana keadaan kita. Dan kita bersyukur malam ini Tuhan nasihatkan kita lagi. Guna apa? Guna pemulihan. Sebab itu terimalah firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita saat ini. Jangan tetap tinggal dalam dosa, dalam kelemahan, tapi keluhkan itu. Hendaklah setiap orang mengeluh karena dosanya. Dikatakan seperti Rasul Paulus katakan, apa yang tidak mau Rasul Paulus perbuat, justru Rasul Paulus perbuat. Dan dikatakan berarti bukan Rasul Paulus lagi yang berbuat, tetapi siapa? Dosa di dalam dirinya. Sebab itu malam ini kita tahu ada dosa apa, ada kelemahan, ada kekurangan apa, ada cacat celah apa.
dalam tubuh kita. Kita mohon Tuhan perdamaikan, sucikan, ampuni. Guna pemulihan atas kehidupan kita. Saat ini dimanapun kita berada, manfaatkan. Tuhan mau jamah hati kita. Tuhan tahu segala kesalahan, cacat celah, kelemahan, dosa kita. Segera datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya mau mengalami perdamaian dari Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Tuhan memperdamaikan kita. Dimanapun kita berada saat ini, manfaatkan firman Tuhan malam ini. Agar kita mengalami pemulihan. Tentu kita tidak mau tinggal tetap dalam keadaan seperti ini. Mungkin kita mengalami penderitaan, kurang, sehingga membuat kita lemah dan sebagainya. Tuhan akan pulihkan. Dengan jalan kita mau menerima nasihat firman Tuhan yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan, kelemahan kita. Jangan kita menganggap diri kita benar lebih dari yang lain, tidak. Terutama dalam nikah suami istri. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Ini saya Tuhan sebagai suami, ini saya sebagai istri, ini anak-anak, ini orang tua di hadapan Tuhan. Semua kita membutuhkan perdamaian Tuhan malam ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir untuk kita. Mari segera kita datang kepada Tuhan. Satu hati kita berdoa. Kita memohon Tuhan hadir dalam hatiku, perdamaikan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami telah menerima lagi firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, ia akan membenarkan kehidupan kami. Malam ini Engkau tahu keadaan kami sedalam-dalamnya ya Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami, kesalahan, dosa, cacat celah kami. Kami mau keluhkan semua itu ya Tuhan sesuai firman Tuhan. Barang siapa mau mengeluh, kiranya mengeluhkan kepada dosa yang ada pada dirinya. Demikian Engkau kenal kami semua malam ini. Engkau tahu dosa apa yang ada pada diri kami, kelemahan apa, cacat celah apa ya Tuhan. Perdamaikan malam ini, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Kau hadir bersama dengan kami. Mari siapa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan, naikkan tangan kanan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, naikkan tangan kanan. Ini tanganku Tuhan. Kami menaikkan hati dan tangan kami di hadapan Engkau, bukti penyerahan kami. Terlebih dahulu kami mau memeriksa, menyelidiki keadaan kami ya Tuhan. Begitu banyak kesalahan, dosa, cacat celah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami, sucikan kami. Haleluya, haleluya. Perdamaikan kami Tuhan. Jamah hati kami saat ini, terutama tangan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Jamah Tuhan. Pegang tangan yang lemah, yang penuh dengan dosa ini. Ampuni, ampuni Tuhan. Kami mau memeriksa, menyelidiki diri kami sendiri ya Tuhan. Dan kami mau berpaling kepada Engkau, berbalik kepada Tuhan, bertobat ya Tuhan. Dan kami mau menyerah kepada tuntunan tangan-Mu malam ini. Engkau kenal keadaan kami sebagai suami. Engkau kenal keadaan kami sebagai istri, orang tua, anak-anak pribadi, lepas pribadi. Begitu banyak cacat celah, kelemahan, noda kekafiran kami Tuhan. Kiranya malam ini Engkau berkenan menerima ibadah kami. Kami mau menerima nasihat teguran Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, guna pemulihan terjadi bagi kehidupan kami. Sebab itu kami satu hati malam ini untuk memanggil nama Yesus yang berkuasa untuk menghancurkan segala bentuk dosa, cacat celah, kejahatan, kenajisan apapun yang ada pada kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan Engkau setan dalam bentuk apapun. Engkau mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Lepaskan kami, bebaskan kami ya Tuhan. Sucikan kami lagi, baharui pandangan, pikiran, perasaan kami, agar kami dapat mengalami pemulihan dari firman Tuhan. Bagaikan Engkau menyatakan segala kesalahan kami, dan firman Tuhan menuntun kehidupan kami kepada keselamatan bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau menerima apa yang kami kerjakan malam ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mengampuni kehidupan kami. Lepaskan kami ya Tuhan dari beban dosa, ikatan yang membelenggu kehidupan kami, terutama maut apapun itu, sesuai dengan firman Tuhan pada hari
minggu yang lalu terluput dari belenggu maut. Kami sudah alami itu semua terbukti. Malam ini dimanapun umat Tuhan berada, kami sudah merasakan Engkau bersama dengan kami melalui urapan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Lepaskan kami ya Tuhan, agar kami tidak tetap tinggal dalam segala keterbatasan, kelemahan, dosa kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami malam ini. Dan kami yakin Engkau telah memperdamaikan kami. Hati nurani kami akan menyadarkan kami lagi malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar ajaran hati nurani. Ingatkan segala kesalahan, kelemahan kami. Dan kami mau berterima kasih, mengucap syukur sejak pagi tadi, siang, sore, bahkan malam ini. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari virus, gangguan, sakit, penyakit apapun. Selamatkan kami lagi, tebus kami jadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan, perdamaian, penyucian melalui firman Tuhan. Bahkan kami akan mengalami pemulihan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua, imam-imam, sidang jemaat dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil. Kami percaya tetap dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa ucapan syukur penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami agung sembah muliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita semua. Manfaatkan hari ini untuk mengalami perdamaian dari Tuhan melalui firman Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan lagi. Berbahagia kita bisa beribadah bersama, dan sampai berjumpa pada hari Kamis mendatang. Kiranya Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Yakinkan diri kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Baik, kami pamit undur diri. Sampai berjumpa. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat malam.